Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan warga Albania yang sedang melakukan pemakaman massal. Beberapa anggota keluarga mereka telah dibunuh oleh seorang mantan agen dengan sangat brutal. Oleh karena itu, sang pimpinan dari masyarakat tersebut, bernama Murad, berjanji akan membalaskan kematian mereka. I swear to you, we will find him. Dari Albanian kemudian berpindah ke Amerika untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang pria sederhana bernama Brian yang siang itu mendatangi kediaman mantan istrinya karena ada janji temu dengan putri mereka. Rencananya, ia ingin mengajak putrinya latihan mengemudi, tapi sesampainya di sana, putri Brian malah lagi keluar bersama pacarnya. Sebagai sosok ayah yang sangat mencintai putrinya, Brian agak kecewa ketika putrinya tidak memberitahukan hal tersebut. Namun, mantan istrinya yang bernama Lauren bilang mungkin itu karena putrinya tidak ingin pacarnya dibuntuti oleh Brian, yang ternyata seorang mantan agen CIA. She probably didn't want you running a full security. I'm gonna give her space. Is Kim here? Yeah, you are Her father. Di saat orang-orang butuh waktu yang cukup lama untuk melacak keberadaan seseorang, Brian malah berhasil menemukan kediaman pacar putrinya dalam sekejap. Kim agak kaget melihat kehadiran ayahnya, apalagi Brian datang ketika putrinya lagi asik mesra-mesraan. Karena tidak ingin berdebat panjang lebar, Kim mengikuti permintaan ayahnya untuk naik ke mobil demi memulai sesi latihan mengemudi. Sepanjang jalur hubungan mereka berdua agak kaku karena sikap overprotective Brian tadi, dan untuk memperbaiki hal tersebut, Brian kemudian berjanji kalau mulai sekarang ia akan mencoba mempercayai Kim termasuk pacarnya. Beberapa hari kemudian saat akan menjemput Kim untuk latihan mengemudi, Brian digagalkan oleh mantan istrinya yang terlihat sangat sedih. Ternyata, ia baru saja bertengkar hebat dengan suaminya hanya karena perkara batalnya liburan keluarga mereka ke Cina. Brian kemudian menawarkan, bagaimana jika Lauren dan Kim ikut bersamanya ke Turki? Kebetulan ia sedang ada urusan di sana. Why didn't you and Kim come with me? 4 hari kemudian saat Brian baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawalan seorang pengusaha Timur Tengah di Turki, ia dikagetkan dengan kemunculan Kim bersama Lauren yang datang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Welcome to Istanbul. Mom, look at this. Brian sangat senang karena bisa menghabiskan waktu bersama putrinya di kota Istanbul, namun di waktu yang sama, Murad bersama anggotanya sedang memasuki perbatasan Turki untuk mencari Brian dalam tujuan balas dendam atas kematian anaknya di misi Brian waktu itu. Keesokan paginya, saat Brian sekeluarga akan pergi makan-makan di restoran, tiba-tiba Kim bilang kalau ia akan menetap di hotel karena ingin berenang, sedangkan Brian dan Lauren melanjutkan perjalanan mereka. Namun, sejak tadi, gerak-gerik mereka telah dipantau oleh para mafia. Tentu saja, Brian tidak selugu itu. Sejak awal ia sudah mencurigai orang-orang yang memantaunya. Ketika mobilnya dibuntuti, ia kemudian segera memberitahu Lauren cara untuk kabur dari kejaran musuh, yang paling utama keselamatan Kim yang saat ini sendirian di hotel. Makanya, Brian segera mengatur cara agar Lauren bisa kembali duluan ke hotel, sedangkan dirinya mengalihkan perhatian musuh. Okay, go. Kejar-kejaran pun terjadi, dan sambil mengemudi, Brian mencoba memastikan keadaan putrinya melalui telepon, tapi panggilannya tak kunjung diangkat. Belum lagi, di tengah pelarian, jumlah musuh yang mengincarnya semakin banyak, dan akhirnya mobil Brian terjebak. Brian tiba-tiba dibuat tak berkutik karena Lauren ternyata telah ditangkap oleh para mafia. Ia tidak berhasil kabur karena jalur pelariannya tadi sempat mengalami masalah, dan di tengah situasi yang begitu kacau, Brian dengan sigap menelepon Kim sekali lagi demi memastikan keadaannya. Brian dengan singkat menjelaskan situasinya saat ini dan memberitahu Kim harus berbuat apa ke depannya. Setelah dikeroyok, Brian dan Lauren kemudian diangkut menggunakan sebuah mobil, sedangkan Kim saat ini menjadi sasaran empuk dari para mafia. Tak lama kemudian para mafia juga berhasil masuk ke sana.
Satu-satunya yang bisa menolong Kim saat ini adalah keberuntungannya karena para anggota mafia benar-benar menyisiri setiap sudut kamar. Untung saja, di saat mereka akan membuka pintu lemari tempat Kim bersembunyi, salah satu dari mereka tak sengaja menembak penghuni kamar sebelah dan memicu kedatangan anggota keamanan hotel. Di lain sisi, sejak diangkut naik ke mobil van, Brian mulai memperkirakan ke arah mana dirinya akan disekap. Ia menghitung setiap tikungan suara ataupun perhentian yang mereka lalui. Kesempatan itu ia gunakan untuk mengambil sebuah ponsel portabel yang selalu ia bawa di dalam kaos kakinya. Brian kemudian menelepon putrinya untuk membuka sebuah koper rahasia yang berada di dalam lemari. Disinilah kita melihat kecerdasan Brian, di mana ia memiliki sebuah teknik untuk mengetahui lokasinya saat ini. Keep the phone on so I can hear the explosion. 3, 4. 2 points. I'm at one of the two intersections. Brian kemudian menyuruh Kim untuk membawakan beberapa senjata dan menunggunya di sebuah lokasi yang mereka yakini sebagai posisi dari keberadaan Brian saat ini. Tak lama kemudian, Murad menginterogasi Brian. Ia kemudian menunjukkan foto dari semua anggota mafia yang tewas di tangannya, salah satunya adalah putra Murad. Hal itu membuatnya sangat marah karena putranya tewas dengan cara disetrum hingga hangus. Sebagai balasannya, Brian rencananya akan dibawa ke kampung halaman Murad dan dikeroyok oleh warga sana hingga tewas. She kidnapped my daughter. Tak sampai sana. Demi membalaskan dendamnya, Murad kemudian memerintahkan anggotanya untuk melukai leher Loren. Now we are going to get your daughter. She's safe. You have to stay calm. Tak lama kemudian, Murad mendapat kabar bahwa Kim berhasil kabur. Ia pun memerintahkan sebagian besar bawahannya untuk mencarinya. Brian rencananya akan diangkut keluar dari Istanbul. Tapi tiba-tiba, Lenny. di waktu yang sama, Kim berhasil tiba di lokasi yang ayahnya perintahkan. Tak lama kemudian keduanya kembali berkomunikasi, dan Brian meminta Kim untuk kembali meledakkan sebuah granat. 6, 27, 28. Akhirnya, Brian berhasil memecahkan teka-teki lokasinya. Ia pun meminta Kim menjatuhkan senjatanya di sebuah cerobong asap, dan begitu para penjaga masuk, Brian sudah siap memberikan serangan balasan. Kim segera kabur dari sana. Dari sana, mereka berdua kemudian mencuri sebuah taksi untuk mengangkut ibu Kim yang saat ini terduduk lemas akibat kekurangan darah. Namun masalahnya, anggota Murad yang lain sudah tiba di lokasi. Makanya Brian meminta Kim untuk menunggunya hanya selama 5 menit. Jika lewat dari itu, Kim harus kabur duluan dan berlindung di konsulat Amerika Serikat yang berada di Istanbul. Loren rencananya akan dipindahkan oleh para mafia. Makanya Brian bergegas menyisiri setiap ruangan untuk menemukannya. Sayangnya, begitu mereka bertemu Loren keburu dibawa pergi. Dan di saat yang sama polisi tiba di lokasi, tapi jangan salah, polisi itu ternyata adalah salah satu bawahan Murad. Untung saja Brian segera menyadari menyamarnya. Come on, Kim, move! Perlu diingat, Kim belum lihai dalam mengemudi, tapi karena the power of kepepet, ia akhirnya berhasil melakukan setiap manuver dengan sangat baik. Pasukan penjaga yang berjaga di kedutaan langsung menembaki mobil mereka, dan akhirnya
Alasan Brian melakukan itu semua agar mereka dikepung oleh pasukan pengamanan sehingga para mafia benar-benar tak memiliki kesempatan untuk mengikuti mereka. Begitu sampai di depan gedung kedubesan, Brian segera menelepon kenalannya bernama Sam agar mereka bisa segera dibebaskan. Yeah, of course. And they will use her until they get what they want. Singkat cerita, ketika Kim telah diamankan, Brian kembali melanjutkan pencariannya. Lauren saat ini disekap di sebuah gedung apartemen yang tak diketahui lokasinya. Brian menelusuri jejak para mafia bermodalkan ingatannya ketika ia diculik. Ia mengingat setiap suara maupun tikungan yang mafia itu lalui. Hingga akhirnya ia berhasil tiba di depan markas musuh. Namun untuk masuk ke sana tentu tak mudah karena ada banyak penjaga. Brian kemudian mencoba menghabisi mereka satu persatu tanpa menimbulkan keributan. Suara tembakan tadi tentu saja membuat Murad dan anggotanya menyadari kehadiran Brian. Murad sempat panik karena Brian berhasil menyusul pelarian mereka. Murad membawa Lauren kabur melewati pasar hingga akhirnya bersembunyi di sebuah gedung tua. Saat ini bawahannya tersisa satu orang, tapi jangan salah karena orang itu merupakan tangan kanan Murad. Walaupun Brian berhasil menemukan persembunyian mereka, tapi si tangan kanan Murad ini mampu menandingi kemampuan dalam bertarung. Lauren ditemukan tak sadarkan diri di sebuah toilet. Awalnya Brian agak panik, namun setelah dicek, ternyata ia hanya jatuh pingsan. Sekarang tersisa Murad seorang diri, menggunakan ponsel anggotanya tadi, Brian menelepon ponsel Murad yang langsung membongkar lokasi persembunyiannya. Dan pertemuan pun berlangsung dengan dramatis. Kini Murad harus mati. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.